Saat ini kita berada di kota Yogyakarta, lebih tepatnya lagi saat ini kita berada di panggung. Nah, panggung MP Theater di pagelaran Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Dan pada kesempatan kali ini, nah kita bersama dengan grup dari TWC, nah, Taman Wisata Candi. Dan hari ini merupakan hari yang menarik. Ada sebuah kisah lucu sebenarnya. Dan ini ternyata terjadi lagi sama saya. Yaitu apa, Mbak? Bahasa kasarnya itu pencurian. Tindak pencurian lagi ada Pak polisi. Ada tindak pencurian, tapi maksudnya pencuriannya pasal 363, Pak. Tindak pencurian. Di kalangan seniman penari Sendratari Ramayana. Dan ceritanya seperti ini. Tadi kan secara kostum ini, nah ini kan halusan ya, halusan. Biasanya itu kan untuk halusan di Sendratari Ramayana itu biasanya pada tokoh Rama dan Lesmana. Dan ternyata hari ini itu casting saya, itu penokohannya saya sebagai Lesmana. Dan itu teman saya nggak boleh sebut nama ya. Teman saya yang satu lagi itu harusnya jadi sikir malah dicetake. Dan teman saya yang satu lagi itu harusnya secara casting hari ini menjadi tokoh Rama. Dan ini tadi terjadi tindak apa Mas? Pelanggaran pasal 363. 363 itu pencurian. Yaitu ketika saya sedang make up dan berbusana, teman saya itu sudah selesai make up dan dia membawa kabur irah-irahan atau mahkota Lesmana. Dia pergi bawa mahkota Lesmana keluar gitu. Nah, ketika ini saya mau menuju ke tempat pentas, saya bingung karena irah-irahnya atau mahkotanya itu tidak ada. Mau tidak mau saya hanya menggunakan mahkota yang ada, yaitu mahkota Rama. Jadi ini sebenarnya ini bukan apa ya. Jadi memang sih teman-teman tuh seniman tuh biasanya jahil. Nah, itu kalau di Sendratari Ramayana Prambanan itu kadang-kadang teman-teman jahil. Jadi misalnya pengen ngerjain siapa gitu, kemudian kostumnya diambil atau irah-irahan atau mahkotanya diambil, sehingga mau tidak mau si orang tersebut yang diambil kostumnya dia harus menjadi tokoh yang lain, seperti itu. Dan kemungkinan hari ini teman saya itu sedang capek kerja, oleh karena itu dia nggak mau jadi Rama. Kemudian dia dengan sengaja mengambil mahkota Lesmana, kemudian dia langsung pergi. Dan saya akhirnya mau nggak mau saya harus pakai ini mahkota Rama dan dan mau nggak mau malam ini saya harus jadi Rama Wijaya. Jadi sebenarnya bukan kok apa-apa ya. Dari hal ini sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika sebagai seorang seniman tari itu seorang penari harus selalu siap dengan keadaan apapun. Nah, misalnya ada temennya yang tidak berangkat, atau ada temennya yang sakit, atau tiba-tiba ada hal urgent, itu seorang seniman harus selalu siap dengan plan A, plan B, plan C, plan D. Termasuk seperti ini. Bayangin ya, itu kalau irah-irahnya tadi diambil, kemudian saya nggak tahu apa-apa tentang Rama Wijaya, saya pakai irah-irahan ini, saya pasti akan jadi bawang kotong di panggung sana. Nah itu jadi pada pementasan Sendratari Ramayana di Prambanan ini diharapkan seorang penari harus bisa fleksibel dalam hal ini, misalnya bisa tokoh A, tokoh B, tokoh C, dan tokoh yang lainnya. Jadi ketika ada lukir itu pergantian karakter atau pergantian tokoh, itu orang bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi tidak bingungi seperti itu. Cuman tadi saya bingungi itu bukan karena saya ganti tokoh, tidak. Saya itu cuman bingungi karena mahkotanya nggak ada. Masa saya pentas nggak pakai mahkota? Kan jadi lucu. Jadi saya tadi paniknya itu bukan karena saya harus menggantikan beliau menjadi Rama, bukan. Cuman karena irah-irahnya atau mahkotanya nggak ada, sehingga saya bingung. Saya harus harus menggunakan atau memakai mahkota apa. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sih di antara para seniman itu kadang-kadang jahilnya seperti itu. Nah, kalau dulu ya
Mbah Gito Gati. Nah, Mbah Gito Gati itu dulu itu kalau saya kurang tahu Mbah Gati apa ya. Mbah Gati kalau sedang mayang kulit, nah, itu yang manja atau membantu dalang di belakang nyepake wayang itu kan Mbah Gito biasanya. Nah, kadang-kadang ketika Mbah Gati itu mayang sama Mbah Gito itu cuman waton dikasih wayang di sampingnya kanan atau kiri, sehingga mau nggak mau Mbah Gati harus memutar otak, tiba-tiba mengubah cerita karena yaitu tadi dinakali sama Mbah Gito. Jadi wayangnya harusnya yang keluar misalnya Sencaki, kemudian wayang-wayangnya yang dikeluarin sama Mbah Gito Petruk misalnya. Jadi Mbah Gati mau nggak mau dia harus beradaptasi dengan hal yang baru itu yang dijahili oleh Mbah Gito. Seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit dari dinamika yang ada di pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Bagi teman-teman sekalian yang berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan.